حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Alur Rasyid rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu innallaha yahkumu, masih penafsiran terhadap ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memutuskan hukuman, fiha isbatu sifatil hukmi lillahi subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya ada penetapan sifat hukum untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum itu adalah memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah memutuskan perkara. Makna yang kedua adalah menguasai dan mengelola. Itu makna al-hukum. Al-hukum itu diambil dari al-hakamah, yaitu tali kekang kuda. Sebagaimana tali kekang kuda itu fungsinya adalah untuk menahan kuda bergerak semaunya, maka itulah fungsi dari hukum, untuk menahan para hamba agar tidak bertindak semaunya, tetapi harus mengikuti batasan-batasan. Qal wa qad taqaddama anna hukmahu yanqasimu ila qismaini kauniyin ila akhirih nanti. Dan telah terdahulu penyebutan bahwasanya hukum Allah itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kauni, yaitu hukum takdir, sesuatu yang telah Allah Ta'ala tetapkan di Lauhul Mahfuz. Dan ini yang tidak mungkin untuk hamba itu menghindar, dan belum tentu perkara ini dicintai oleh Allah, tapi pasti terjadi. Kama fi qawlihi, seperti dalam firman Allah Ta'ala, au yahkumallahu li, atau Allah memberikan keputusan untuk menolong saya, untuk memenangkan saya. Ucapan siapa ini ya? Firman Allah menukilkan ucapan siapa itu dalam ayat ini? Iya, kakaknya, yaitu abangnya Nabi Yusuf, salah seorang yang paling besar dari mereka, atau mungkin yang memang sulungnya, keluarga Nabi Yakub itu. Yahkumallahu li, yaitu Allah memberikan kemenangan untuk saya, yaitu Allah Ta'ala menakdirkan saya untuk saya berhasil mengambil kembali saudara kita itu, yaitu yang disebutkan namanya adalah Bunyamin itu, kalau namanya benar Bunyamin. Ini maksudnya hukum di sini bukan hukum syar'i. Kalau masalah hukum syar'i telah diputuskan bahwasanya apa? Bahwasanya orang yang mencuri maka dia sebagai gantinya. Itu adalah hukum Allah di dalam Taurat. Makanya untuk hukum syar'i itu sudah lewat. Maka lafaz yahkuma di dalam ayat ini bukan hukum syar'i tapi hukum kauni, yaitu Allah menakdirkan saya untuk berhasil merebut saudara saya kembali. Wa syar'i, yang kedua adalah syar'i, hukum yang terkait dengan ketentuan agama. Kama fi hadhil ayah, seperti di dalam ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam ini. Innallaha yahkumu ma yurid. Allah memberikan hukum apa yang Dia kehendaki, karena terkait dengan apa? Masalah makanan yang halal, makanan yang haram dan sebagainya. Ini adalah syar'i. Tayyib. Qauluhu ma yurid, apa yang Dia inginkan, fihi isbatu al-iradati lillahi subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya ada penetapan kehendak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kama yaliqu bijalali, sebagaimana yang selayaknya dan sesuai dengan keagungan Allah. Wa annahu lam yazal muridan bi iradatin muta'aqibah, dan menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala itu terus-menerus Dia itu memiliki keinginan, dengan keinginan-keinginan yang susul menyusul. Tidak pernah satu saat pun Allah Ta'ala sama sekali tidak punya keinginan. Pasti Dia punya keinginan. Makanya di alam semesta ini terus berjalan. Karena apa? Tidak ada satu detik pun, tidak ada satu saat pun alam semesta ini bergerak tanpa keinginan Allah. Jelas semuanya itu di bawah kendali dari keinginan Allah Ta'ala. Maka terus menerus keinginan Allah itu susul menyusul, menghidupkan yang ini, menumbuhkan yang itu, mematikan yang ini, merepotkan yang itu, memberi rezeki yang ini, dan seterusnya. Makanya Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah Ta'ala itu terus menerus di dalam urusannya. Tidak pernah Allah Ta'ala itu kosong dari urusan apapun. Sementara urusan Allah itu dibangun di atas kehendak tentunya, bukan karena terpaksa, dan bukan pula karena apa?
yaitu tiba-tiba saja tanpa ada keinginan dari Allah. Semuanya itu dengan ikhtiar Allah, pilihan dari Allah. Fanau'ul iradah qadim. Jenis keinginan Allah itu sudah ada sejak dulu. Masalah iradah Allah Ta'ala dari sisi jenisnya, dia seperti sifat-sifat yang lain, qadim. Sejak dulu Allah Ta'ala ada dengan sifat-sifatnya. Beda dengan apa? Akidah orang-orang Mu'tazilah. Wa amma iradatu syai'il muayyan, adapun kehendak Allah terhadap suatu perkara yang tertentu, innama yuriduhu fi waqtih. Hanyalah Allah menginginkan dia itu terbentuk atau terwujud di waktunya, sesuai dengan waktu yang Allah Ta'ala inginkan. Ini yang diistilahkan dengan apa? Iradah yang terkait dengan apa? Terkait dengan wujudiyah. Bukan iradah tipe yang pertama, jenis-jenisnya, tetapi dari sisi apa? Dari sisi ahadnya, yaitu individu-individunya. Dia terbentuk di waktu yang Allah Ta'ala inginkan, yaitu terwujud di waktu yang Allah Ta'ala inginkan. Fal iradatu min sifatil fa'il. Keinginan itu termasuk sifat dari pelaku. Sementara Allah Ta'ala adalah pelaku yang paling utama, pelaku yang paling sempurna, fa'al, bukan hanya fa'il tapi fa'al. Sementara kalau kita, memang kita ini adalah fa'il, tetapi apa? Terkadang fi'il kita itu bukan dengan keinginan kita. Terkadang kita dipaksa oleh keadaan. Terkadang juga apa? Kita jatuh tanpa kita inginkan. Adapun Allah Ta'ala, dia itu fa'il dan dia itu adalah fa'al. Dan semuanya itu dibangun di atas ikhtiar dia, tanpa ada yang mampu yang memaksa, tanpa ada makhluk yang mampu memaksa. Wahiyya tanqasimu ila qismain. Keinginan Allah itu terbagi menjadi dua macam. Iradatin kauniyah, qadariyah, yaitu keinginan yang bersifat kauniyah. Kauniyah untuk bahasa kita alami, sesuatu yang terkait dengan qadar, yaitu takdir. Wa hadhihi muradifatun lil masyiah. Iradah kauniyah ini sama dengan masyiah. Dan ini juga yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsirin rahimahullah ta'ala. Kalau iradah itu ada dua macam, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah inilah yang namanya masyiah. Jadi masyiah dia tidak terbagi dua, tapi dia adalah iradah kauniyah. Walaupun secara bahasa kita sama, masyiah ya keinginan, iradah ya keinginan. Tapi masyiah ini istilah untuk keinginan yang bersifat takdir. Tayyib. Wa ma aradahu subhanahu kaunan wa qadara fala budda min wuqu'ih. Apapun perkara yang Allah Subhanahu menginginkan, keinginan yang mana? Yang bersifat kaun, yaitu penciptaan, yaitu sesuatu yang alami, wa qadaran, yaitu takdir, maka ini pasti akan terjadi. Boleh kita baca qadran, boleh qadaran, sebagaimana dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani. Dalnya boleh disukun, boleh di fathah. Qal fa hadhil iradah hiyal muta'alliqatu bil khalq. Keinginan tipe yang pertama, iradah kauniyah ini, dia inilah yang terkait dengan penciptaan. Jadi apapun yang Allah ciptakan ini sesuatu yang sifatnya takdir. Bukan syar'i tapi takdir. Tayyib. Qal wa huwa annahu yuridu subhanahu an yaf'alahu, yaitu Allah Subhanahu memang dia itu ingin melakukan perbuatan tadi. Masalah perbuatan Allah ini pasti terjadi, maka dia adalah apa? Adalah kauni. As-sani, yang kedua, iradatun syar'iyyatun diniyah. Keinginan yang bersifat syar'iyah, keagamaan. Ini yang boleh jadi terjadi, boleh jadi pula apa? Tidak terjadi. Allah ingin Fir'aun masuk Islam, jelas itu. Makanya Nabi Musa disuruh untuk dakwah dan bersabar terhadap Fir'aun selama bertahun-tahun. Tapi apa? Kenyataannya Fir'aun tidak mau masuk Islam. Ini menunjukkan iradah syar'iyah. Allah Ta'ala ingin Fir'aun masuk Islam, tapi secara kauniyah, secara takdir, Allah tidak menakdirkan Fir'aun masuk Islam. Allah tahu bahwasanya isi hati Fir'aun itu jahat. Dia tidak layak untuk apa? Dia tidak layak untuk menjadi tetangga Allah di dalam surga. Karena orang yang masuk surga istilahnya adalah menjadi tetangga Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Orang-orang yang bertakwa itu adalah di tempat yang sangat memuaskan, yaitu di sisi raja yang maha mampu. Jadi orang yang di surga memang dia adalah tetangga Allah.
Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, bangunkanlah untuk saya satu rumah di sisimu di surga. Bertetangga dengan Allah, dan Allah tahu bahwasanya Fir'aun ini tidak layak untuk bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Ta'ala secara takdir dia tidak ingin Fir'aun masuk Islam. Adapun secara syar'i jelas Allah ingin semua hamba itu masuk Islam. Tayyib qal. Oh, belum titik ini, titiknya mana ya? Masih jauh. Wa hadhil iradatul muta'alliqatu bil amr. Keinginan inilah yang terkait dengan perintah. Yaitu perintah-perintah yang bersifat apa? Syariah itu. Wahia an yurida min abdihi an yaf'al, yaitu keinginan yang mana Allah ingin hambanya itu berbuat. Beda dengan yang pertama, Allah yang berbuat. Yang kedua, ini hamba yang berbuat. Terkadang hamba mau berbuat, terkadang tidak mau. Ini adalah apa? Iradah syariah. Wa hadhihi muradifatun lil mahabbati war ridha. Iradah syariah inilah yang dia itu sama dengan mahabbah, kecintaan. Pasti dia dicintai oleh Allah. Salat, zakat, haji itu dicintai oleh Allah. Waridha, dan diridhoi oleh Allah. Karena Allah itu membenci kekufuran dan meridhoi apa? Meridhoi syukur dan ketaatan. Allah Ta'ala berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, Allah ridha pada kalian. Allah Ta'ala berfirman, wala yarda li ibadihil kufur. Allah tidak meridhai kekufuran pada para hamba itu. Qal fatajtami'ul iradatan fi haqqi al-mukhlisil muti'. Maka dua keinginan Allah, dua jenis keinginan Allah ini berkumpul di seorang hamba yang ikhlas dan taat. Contohnya siapa? Abu Hurairah. Jelas Abu Hurairah ya, cuma para ulama mencontohkan dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Khalil Harras, Muhammad Khalil Harras, yaitu Abu Bakar As-Siddiq secara syar'i Allah Ta'ala ingin beliau itu menjadi mukmin, dan secara takdir juga Allah Ta'ala ingin dia itu menjadi mukmin, dan dua-duanya terjadi. Wa tanfaridul iradatul kauniyah fi haqqil 'asi. Sementara iradah kauniyah ini menyendiri pada orang yang durhaka. Maksudnya kenyataannya yang berlaku adalah iradah kauniyah. Pada orang yang berdurhaka itu Allah ingin agar orang ini, yaitu si Abu Jahal atau Abu Lahab, dia itu masuk Islam. Tapi secara takdir ternyata apa? Dia tidak mau. Apa yang ada pada Abu Jahal? Yaitu iradah kauniyah yang berlaku. Untuk iradah syariah ternyata tidak terbentuk kenyataannya. Allah ingin untuk dia, tetapi kenyataannya itu tidak berlaku. Wa man lam yufarriq bainan naw'ain faqad dhal. Barang siapa tidak membedakan di antara dua jenis keinginan ini, maka dia telah tersesat. Kal Jahmiyati wal Qadariyah, seperti Jahmiyah dan Qadariyah, dua kelompok yang sangat bertentangan dalam masalah iradah. Untuk Jahmiyah, akidah Jahmiyah dalam masalah ini adalah apa? Adalah Jabriyah, yaitu semua perbuatan kita ini takdir dari Allah dan pasti dicintai oleh Allah. Iradah itu hanya satu saja. Walaupun kita ini durhaka, walaupun kita ini mencuri, tapi ini Allah Ta'ala kehendaki dan Allah itu cinta. Makanya mereka mengatakan orang yang maksiat dia itu sebenarnya masih apa? Di puncak keimanan. Sebaliknya adalah Qadariyah. Mereka mengatakan iradah itu hanya satu, yaitu iradah syariah. Sama sekali Allah Ta'ala tidak menakdirkan apa-apa, tapi hamba terserah dia mau berbuat apa saja tanpa takdir dari Allah. Ini dua kelompok yang saling bertentangan dan dua-duanya adalah sesat. Baik. Kelanjutannya waktu yang akan datang insyaallah, wallahu ta'ala a'lam. Kuncinya pada pembagian dua gitu. Ya, kunci kesalahan mereka kata Syekhul Islam adalah mereka tidak membagi iradah menjadi dua. Tapi mereka mengatakan al-iradah iradatun wahidah. Kal-qurah. Kata mereka iradah itu hanya satu, seperti bola saja. Kata mereka. Yang ini yang Jahmiyah mengatakan iradah hanyalah iradah kauniyah. Sementara Qadariyah mereka meyakini iradah itu adalah iradah syariah saja. Maka dua-duanya sesat. Allahu a'lam. Ada